Haleluya, saudaraku yang kekasih. Alkitab berkata dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudaraku, apa yang kita pikirkan, Tuhan tahu semuanya itu. Ada satu teman saya, dia tamat SMA dan ketika buka pendaftaran untuk tes pegawai, tes PNS. Saudaraku yang kekasih, teman saya ini adalah orang yang paling miskin. Orang tuanya tidak punya apa-apa. Ketika dia ikut tes PNS, ada banyak orang kaya punya anak-anak itu ikut tes PNS juga. Tetapi dia juga ikut tes PNS di sana. Saudaraku yang kekasih, dia siang malam hanya cuma dapat berdoa. Dia berdoa, dia mengatakan, Tuhan, saya ini adalah orang yang miskin. Saya ini adalah orang yang tidak mampu. Mau bagaimana dengan hidup saya, Tuhan? Dia hanya berdoa seperti itu, saudaraku yang kekasih. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia berdoa dan waktu kulin nama-nama mereka yang lulus dalam CPNS itu, maka dia orang pertama yang lulus. Kenapa, saudara? Karena apa yang dipikirkan, dia serahkan kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tahu bahwa kita ini adalah miliknya. Tuhan tahu bahwa dia menjamin hidup kita. Karena itu saudaraku, apa yang kita pikirkan, kita serahkan kepada Tuhan. Amsal 16 ayat yang ketiga berkata, serahkanlah semua perbuatanmu itu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rancanganmu. Apa yang ada di pikiran kita, Tuhan tahu semuanya itu. Mungkin saudara, selama ini engkau dalam rumah tanggamu, engkau dalam usahamu, engkau dalam pekerjaanmu, engkau dalam mata pencarianmu, apa saja yang harus engkau buat? Dalam pikiranmu, apa yang harus engkau buat supaya engkau berhasil? Engkau sukseskan keluarga, engkau sukseskan anak-anakmu di bidang pendidikan, usahamu mau berhasil, usahamu itu mau sukses, engkau harus serahkan kepada Tuhan. Sebab apa yang kita harus buat, kita serahkan kepada Tuhan, maka semua rancangan kita itu terlaksana. Itu karena apa? Karena semuanya itu ada dalam tangan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, apa yang kita pikirkan, kita serahkan kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudaraku yang kekasih, apa yang kita rasakan pada hari ini, yang kita alami, Tuhan pahami semua. Mungkin kita mengalami segala kekhawatiran, kita mengalami kekurangan, kita khawatir, kita bimbang, kita ragu. Tetapi saudaraku yang kekasih, Tuhan tahu semuanya itu. Tuhan pahami keadaan kita. Tetapi saudaraku, apa yang harus kita keluar dari kekhawatiran, keraguan? Kita keluar dari garis kemiskinan. Kita keluar dari kesulitan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jalan keluarnya hanya satu, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus dapat mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia yang menyelesaikan semuanya itu. Dia adalah jalan kebenaran. Ketika kita datang kepadanya, kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Apa yang kita rasakan hari ini kekurangan, kita rasakan hari ini kegagalan, kita rasakan hari ini anak-anak kita itu tidak berhasil dalam hal apapun, kita serahkan kepada Tuhan. Karena ketika kita alami hari ini, Tuhan pahami. Mungkin engkau adalah seorang yang pedagang. Engkau berdagang hari ini, mungkin jualanmu itu tidak laku hari ini, atau laku sedikit, atau tidak laku sama sekali. Tapi saudaraku, serahkan itu kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, Tuhan pahami semua itu. Tuhan tahu bahwa kita kekurangan hari ini. Tuhan tahu bahwa kita gagal hari ini. Tuhan tahu bahwa kita tidak bisa, tidak mampu untuk menyelesaikan segala perkara yang kecil sampai yang besar. Saudara, serahkan itu kepada Tuhan. Sebab apa yang kita rasakan hari ini, Tuhan pahami. Tuhan izinkan itu kita alami dalam hidup kita. Tetapi Tuhan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya itu kepada kita. Saudaraku yang kekasih, apa yang kita rasakan, Tuhan tahu semuanya itu. Mungkin engkau menangis di dalam kamarmu. Mungkin engkau menangis di dalam kesulitanmu. Mungkin hidupmu itu penuh dengan kesedihan. Tetapi saudara, jangan khawatir.
Saudara datang kepada Tuhan. Apa yang kau alami, yang kau rasakan hari ini, bawalah itu kepada Tuhan. Coba saudara, ambil waktu datang dan duduk di bawah kaki salib Tuhan. Engkau berdoa selama 1 jam. Setelah engkau berdoa 1 jam, engkau bangun dari doamu itu, maka engkau akan alami kelepasan itu akan terjadi dalam hidupmu. Saudaraku yang kekasih, saya alami ada banyak hal yang datang menimpa saya sebagai seorang gembala, sebagai seorang hamba Tuhan. Banyak hal yang saya alami dalam hidup saya. Ada banyak jemaat yang dapat gosipin saya ke sana ke sini, padahal tidak salah apa-apa. Saya rasakan, saya alami. Banyak orang menghambat saya dalam pelayanan. Saya berdoa, saya serahkan kepada Tuhan, tapi Tuhan menyelesaikannya bagi saya. Saudaraku yang kekasih, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang kau rasakan, yang kau alami hari ini, serahkan itu kepada Tuhan. Maka apa yang kau rancangkan, apa yang kau alami, Tuhan akan memberikan keberhasilan. Jalan keluar, pertolongannya tidak terlambat, tetapi pertolongannya tepat pada waktunya bagi saudara dan saya. Haleluya saudaraku, apa yang kita doakan, Tuhan dengar. Apa yang kita doakan hari ini, Tuhan dengar. Jangan khawatir. Kalau doamu itu sudah bertahun-tahun dan tidak pernah terjadi mukjizat, saudara berdoa terus-menerus secara rutin. Sebab Alkitab berkata bahwa doa orang benar sangat besar kuasa. Saudaraku yang kekasih, jangan kita ragukan Tuhan. Tuhan tidak sama dengan manusia. Hari ini kita usul, hari ini kita minta, hari ini kita berseru, tolong saya. Tetapi dia tidak akan menolong saudara. Dia akan buat engkau kecewa. Dia akan buat engkau itu bingung. Dia akan buat engkau itu sangat sakit hati. Tetapi Tuhan tidak pernah buat siapapun itu sakit hati. Hari ini engkau gagal, engkau percaya bahwa besok dan seterusnya Tuhan akan berikan jalan keluar bagi engkau. Saudaraku yang kekasih, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Apa yang kau doakan, Tuhan dengar. Dia akan mengulurkan waktu dan dia akan berikan waktu yang tepat, indah pada waktunya. Saudaraku yang kekasih, saya menggembalakan sebuah gereja Betel Indonesia Jemaat Injil Kerajaan di Desa Lasik, Kecamatan Kuanfatu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya merintis gereja ini dari tahun 2008 sampai tahun 2023 kemarin. Pada bulan Mei baru saya dapat dana, saya bangun gedung gereja saya dengan berukuran 7x12. Saudaraku yang kekasih, kami bangun gereja saya hanya cuman 1 bulan lebih, maka gereja ini telah selesai. Hari ini semuanya ini terjadi, itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan mendengar doa kita. Prosesnya lama, 16 tahun saya menggembalakan. Saya punya gedung gereja yang lama itu darurat. Ketika orang lewat jalan raya, yang melihat keadaan gedung gereja saya sepertinya kandang domba, kandang kambing, kandang sapi. Tetapi ketika saya berdoa, saya menangis, saya berkata, Tuhan sepertinya tidak mendengarkan doa saya. Tetapi ketika Tuhan mengulurkan waktu bagi saya, dari tahun 2008 sampai tahun 2023, baru saya dapat gedung yang cukup mewah. Dan saya melayani sampai hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati pelayanan saya. Haleluya saudaraku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang kita pikirkan, kita rasakan, kita doakan, Tuhan dengar setiap doa kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang kita gumuli, saudaraku yang kekasih, Tuhan pasti menjawab. Mau lambat atau cepat, Tuhan pasti menjawab semuanya itu. Saudaraku yang kekasih, saya ada di tempat asal saya sendiri. Saya melayani Tuhan. Ketika saya berkhotbah, ada banyak orang yang dapat teriak sana sini. Kamu ikut itu penyesat. Kamu jangan pergi beribadah di gerejanya.
Tapi saya berdoa saudaraku yang kekasih. Ada banyak orang yang dapat mencari jalan untuk menimpa saya, menyerang saya dengan kuasa gaib, kuasa mantra, kuasa gelap. Tapi saya berdoa. Tapi hari-hari ini saudaraku yang kekasih, yang menyihir saya, yang menghambat pekerjaan Tuhan, Tuhan angkat semuanya itu. Mereka sudah tiada, mereka sudah meninggalkan dunia. Maka hari ini, dari tahun 2008 sampai 2023 hari ini, Tuhan dapat menyelamatkan saya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang kau doakan, apapun yang saudara dan saya gumuli, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Tetap berdoa secara rutin sampai engkau dapat jawaban Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ketika engkau berhasil, itu karena Tuhan menyertai engkau. Sebab kemenangan Tuhan tidak percayakan kepada orang yang ragu, orang yang bimbang, orang yang sama sekali tidak berdoa, orang yang sama sekali tidak gereja. Tapi kemenangan, keberhasilan, keberuntungan Tuhan percayakan, Tuhan berikan kepada orang yang setia berdoa, orang yang setia bergantung kepada Tuhan. Haleluya saudaraku yang kekasih. Apa yang kita pikirkan, kita rancangkan, kita serahkan kepada Tuhan. Apa yang harus kita usahakan, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang menyelesaikannya bagi kita. Apa yang kita rasakan, kita alami, Tuhan tahu semua, Tuhan pahami. Tetapi berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan menyelesaikannya bagi kita. Apa yang kita doakan, kita percaya bahwa doa orang benar sangat besar kuasa, penuh mujizat. Hal itu penuh mujizat. Apa yang kita gumuli, Tuhan tahu. Dan Tuhan mengulur waktu, Tuhan mengatur waktu yang tepat. Dan itu akan terjadi mujizat bagi kita. Haleluya. Banyak orang berhasil, itu karena kuasa doanya. Banyak orang punya usaha, punya perusahaan, itu sukses, itu maju, itu berkembang, itu karena doanya. Saudaraku yang kekasih, uang tidak bisa menyelesaikan segala perkara, tapi kuasa Tuhan menyelesaikan segala perkara. Haleluya. Saudaraku, mari kita dapat bergantung kepada Tuhan. Sebab orang yang bergantung kepada Tuhan dengan iman yang sesungguhnya, maka sesungguhnya tidak terjadi hal yang namanya kegagalan. Gagal hari ini, tapi besok akan berhasil. Saudara hidup di luar Tuhan, gagal hari ini, besok tidak bisa-bisa. Tapi saudara hidup dalam Tuhan, gagal hari ini Tuhan izinkan. Saudara tetap percaya, maka keberhasilan, keberuntungan Tuhan akan berikan kepadamu. Saudaraku yang kekasih, engkau adalah orang yang benar, orang yang beriman, orang yang percaya Tuhan Yesus. Ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus dengan penuh iman, penuh percaya, penuh keyakinan, maka Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Kemenangan itu Tuhan tidak berikan kepada siapapun, kecuali kepada orang yang setia. Haleluya.